Baiklah anak-anak, ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Senang sekali ya hari ini kita dapat berjumpa kembali di mata pelajaran IPA. Gimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah kalau begitu. Ada yang sakit atau izin? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Baik, kalau begitu alhamdulillah ya. Sudah siap hari ini untuk belajar? Sudah, Bu. Sudah, Insya Bu. Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, apakah kalian sudah pernah mendengar atau membaca berita mengenai gempa bumi yang berada di Malang? Sudah, Bu. Sudah, kalau begitu kita turut prihatin ya mengenai bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Malang. Kalau begitu, informasi apa yang dapat kalian sampaikan mengenai peristiwa gempa bumi yang ada di Malang? Silakan yang ingin menjawab, silakan. Bu. Ya, silakan Nakhla. Jadi menurut berita yang saya baca, gempa bumi di Malang itu memiliki kekuatan mencapai 6,1 skala Richter, Bu. Ya, benar. Cukup besar ya guncangannya. Kemudian, Nakhla, apa dampak yang ditimbulkan dari guncangan besar tersebut? Dampaknya itu seperti rumah, terus jalanan, sekolah itu bangunannya mengalami kerusakan, Bu. Ya, benar ya, Nakhla. Jadi rumah-rumah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Terima kasih, Nakhla, untuk jawabannya. Kemudian, adakah yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Ibu selain Nakhla? Ya, silakan. Bu. Gempa bumi yang ada di Malang tidak berpotensi tsunami, Bu. Ya, benar ya, jadi gempa bumi yang berada di Malang itu tidak berpotensi tsunami. Kemudian selanjutnya berbicara mengenai gempa bumi, apa sih yang kalian ketahui mengenai gempa bumi? Silakan. Bu. Ya, silakan Widya. Jadi gempa bumi itu berupa guncangan di bumi yang sangat dahsyat, Bu. Baik, guncangan yang sangat dahsyat ya. Kemudian, apa yang menyebabkan guncangan tersebut, Widya? Kalau menurut saya, itu karena pergerakan lempeng bumi, Bu. Ya, benar ya jawabannya. Jadi, gempa bumi itu disebabkan oleh energi yang dilepaskan dari pergerakan lempeng bumi. Jadi, semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Kemudian Widya, selain pergeseran lempeng bumi, adakah peristiwa lain yang dapat menyebabkan gempa bumi? Kurang tahu, Bu. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih Widya untuk jawabannya sudah benar. Baik, adakah teman yang lain bisa membantu menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Prima. Selain itu juga karena adanya letusan Gunung Merapi, Bu. Baik, karena gunung meletus ya, mengapa dapat menyebabkan gempa bumi? Jadi kan karena menurut saya karena ketika Gunung Merapi itu meletus dan mengeluarkan magma itu kan terdapat guncangan sehingga terjadi gempa bumi yang ada di sekitaran gunung itu, Bu. Ya, benar ya jawabannya. Jadi, gempa bumi itu juga dapat disebabkan oleh gunung meletus atau yang disebut juga dengan gempa vulkanik. Kemudian yang tadi, lempeng bumi itu juga dapat disebut juga dengan gempa tektonik ya. Terima kasih Prima untuk sudah menambahkan jawaban dari Widya. Baik, selanjutnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bu. Ya, silakan Nakhla. Jadi kan gempa bumi di Malang itu guncangannya sangat besar. Terus mengapa tidak menimbulkan potensi tsunami ya, Bu? Penyebabnya itu apa? Baik.
Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, mengapa guncangan yang berada di Malang itu sangat besar tapi tidak menimbulkan potensi tsunami? Hal tersebut bisa saja terjadi karena pergerakan lempeng atau pusat gempanya itu tidak sampai ke permukaan laut. Atau pusat gempa tersebut lebih dari 30 km di bawah permukaan air, sehingga tidak menyebabkan tsunami. Ataupun jika pusat gempa tersebut berada dekat permukaan air, energi yang dilepaskan itu tidak cukup kuat untuk menyebabkan tsunami. Baiklah, dari situ apakah Nakhlah bisa dipahami dari jawaban Ibu? Sudah, Bu. Baiklah anak-anak, selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya bencana gempa bumi ataupun gunung meletus serta tsunami, penting untuk kita mempelajari tentang lapisan-lapisan apa saja yang ada di bumi terlebih dahulu. Maka dari itu, hari ini kita akan mempelajari tentang lapisan-lapisan yang ada di bumi beserta dinamikanya ya. Ya, Baik, Bu. Bu. Baik, kalau begitu selanjutnya sekarang Ibu akan mengirimkan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Jadi kalian mengerjakan langsung di file LKPD yang sudah Ibu bagikan tersebut ya. Diskusikanlah jawabannya melalui WhatsApp group dengan teman sekelompok yang sudah kita buat dari minggu kemarin. Kemudian Ibu akan beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu, kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas dan teman-teman lainnya memberi tanggapan dan juga memperhatikan ya. Baik, Bu. Baik, Bu.